Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rika Rania. Saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas di luar kelas tema kurikulum dasar kedua. Yang pertama, apa pengertian individual system? Jawabannya adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Jawabannya agar anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Nomor 4, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Murid berperan sebagai subjek belajar dan guru berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak. Nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Jawabannya, pada metode individual system, setiap anak mendapatkan materi yang berbeda sesuai kemampuan dan kemauan anak. Sedangkan pada metode classical system, semua anak pada saat yang sama mendapatkan materi yang sama juga. Nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya, 1. Motivator mempelajari dan mengenal karakter anak. Yang kedua, motivator mencari tahu apa kemauan anak dan kesukaannya. Nomor 3, 1 langkah di depan anak agar dapat melakukan antisipasi. Yang keempat, jangan minta dimengerti oleh anak. Yang kelima, berikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat. Nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jawabannya adalah akan tumbuh minat belajar pada anak. Belajar menjadi menyenangkan karena sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Jawabannya, belajar akan menjadi beban bagi anak dan kemampuan sulit meningkat. Selanjutnya, mengenai metode variation skill. Nomor 1, apa pengertian variation skill? Jawabannya, kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada satu kegiatan. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif, yaitu membaca dan matematika. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif, yaitu bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik, yaitu mewarnai, menarik garis, dan menulis. Nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Jawabannya adalah dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik, namun perlu menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut, kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah teori dasar dalam psikologi pendidikan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan law of effect atau hukum akibat? Maknanya adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan law of exercise atau hukum latihan. Maknanya adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan law of readiness atau hukum kesiapan. Maknanya adalah ketika seorang semakin mampu, maka akan semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.